Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, selanjutnya kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Eko Nandi Fitriono dengan topik meningkatkan ibadah pasca bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena hakikat bersyukur yang sesungguhnya itu adalah dengan ketaatan dan dengan ibadah kepadanya. La syukra illa bitta'ah, la syukra illa bil ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melakukan yang demikian. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesyukuran bagi kita setelah melewati satu bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan nikmat umur yang panjang, bahwa kita sudah memasuki bulan Syawal. Dari beberapa hari bulan Syawal ini, tentu bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi setiap orang yang beriman, yang melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, beribadah banyak di dalam bulan Ramadan, bahwa ini menjadi momentum kebahagiaan tersendiri manakala kemudian kita sudah memparipurnakan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan menuju hari nan fitri, hari kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan yang kita peroleh atau paripurnanya ibadah kita setelah bulan Ramadan tidak melalaikan kita untuk terus menjadikan diri kita sebagai hamba yang senantiasa dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melakukan ibadah-ibadah selanjutnya, ibadah-ibadah lanjutan yang dilaksanakan setelah atau pasca bulan Ramadan. Karena sejatinya kebaikan itu akan diikuti oleh kebaikan yang lainnya, dan tanda suksesnya orang yang telah selesai beribadah di bulan Ramadan manakala kebaikan-kebaikan atau segala sesuatu yang dia sudah laksanakan di bulan Ramadan terus terbawa spirit atau semangatnya di luar daripada bulan Ramadan. Karena ini menjadi penanda bahwa segala sesuatu yang baik itu akan terus berkelanjutan. Dan memang kebaikan yang awalnya susah, tapi ketika sudah terlatih di bulan Ramadan, harusnya itu menjadi karakter diri atau kebiasaan yang mudah untuk dilaksanakan. Ada kerinduan, ada mahabbah, ada kecintaan, manakala kemudian sesuatu yang tadinya kita betul-betul giat melaksanakannya itu kemudian kita tinggalkan, maka harusnya kemudian ada yang hilang dari itu. Maka spirit atau semangat daripada bulan Ramadan ini terus harus kita bawa pasca bulan Ramadan itu sendiri. Setelah bulan Ramadan kita mendapati bulan Syawal. Bulan Syawal itu secara bahasa diambil dari kata syala.
salah ini maknanya adalah kalau menurut kamus adalah irtafa'a. Irtafa'a itu artinya adalah meningkatkan. Maka seolah-olah kemudian dengan hadirnya bulan Syawal itu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan segala amal ibadah kita, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kenapa? Ya karena kita sudah membiasakan hal-hal itu, misalnya meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Masjid menjadi penuh dengan sholat berjamaah, dengan ibadah siang dan malam harinya, kemudian qiyamul lail yang mungkin dalam sepanjang tahun kita tidak memikirkannya, tapi dengan adanya bulan Ramadan, qiyamul lail berupa sholat tarawih menjadi kebiasaan yang terus kita laksanakan. Kemudian karena bulan Ramadan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, maka kita mulai membaca Al-Quran. Kemudian begitu juga peningkatan diri kita selain hablum minallah itu, ada peningkatan yang diupayakan dalam bulan Ramadan, yaitu dari segi hablum minan nas. Misalnya kita sudah rajin untuk bersedekah, berinfak, termasuk ada kewajiban untuk berzakat fitrah di dalamnya. Nah, ini semua bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai kualitas atau meningkatkan kuantitas dari ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Maka ketika bulan Syawal artinya adalah bulan untuk peningkatan ya secara bahasa atau meningkatkan, maka itu mengingatkan kita kembali untuk terus mempertahankan apa yang sudah kita usahakan, yang kita kerjakan, dalam arti terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang kita kerjakan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu spirit atau semangat bulan Ramadan ini jangan hanya berhenti ketika selesai bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita tadinya misalnya di dalam bulan Ramadan karena diwajibkan untuk berpuasa, maka bawa spirit itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi dalam hadis dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa berpuasa Ramadan, tsumma atba'u sita min Syawal, kemudian diikutinya oleh 6 hari bulan Syawal, maka kana kasyamid dahr, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Kemudian kita di bulan Ramadan banyak membaca, bahkan ada yang mengkhatamkan Al-Quran, maka spirit Al-Quran itu, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu jangan hanya berhenti di bulan Ramadan. Kita mengupayakan agar Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita, tidak hanya berhenti kepada bulan Ramadan sebagai hudal lil muttaqin atau hudal linnas yang memberikan petunjuk kepada kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai arah, pedoman, kemudian petunjuk agar kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan qiyamul lail, salat malam, karena memang sudah keluar dari bulan Ramadan tidak ada lagi salat tarawih, maka semangat salat tarawih itu kita bisa bawa dalam menghidupkan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud dan salat yang lainnya, dalam upaya untuk terus bisa menghadirkan diri dan kehambaan kita di malam harinya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kualitas atau kuantitas ibadah tentunya. Kemudian kedekatan kita kepada orang lain, ya, hablum minan nas, terus bisa kita pertahankan semangat di bulan Ramadan yang kita rajin sedekah, berinfak, termasuk kita diperintahkan untuk berzakat itu harus kita hadirkan spirit atau semangatnya di luar dari bulan Ramadan, membantu orang lain, kemudian menolong mereka yang dalam keadaan susah. Ini semua wujud daripada solidaritas dan sifat empati yang dibangun dalam kehidupan bulan Ramadan, yang tentunya kita harus terus mengupayakan itu sebagai wujud daripada semangat Ramadan yang terus kita bawa di luar daripada bulan Ramadan. Kalau ini semua kita lakukan, maka dengan demikian kita tidak kehilangan sebenarnya daripada Ramadan itu, tapi Ramadan terus menjadi bagian daripada kehidupan kita yang kemudian kita bisa bawa dia sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam menghadapi bulan-bulan pasca Ramadan, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita upayakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus melakukan yang disebut dengan muhasabah. Yang kedua, ada yang disebut dengan mujahadah, dan yang ketiga apa yang disebut dengan muraqabah. Yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah maknanya adalah introspeksi diri. Ya, mengintrospeksi diri sudah sejauh mana hal-hal kebaikan yang kita kerjakan selama ini, dan kalau dia berkaitan dengan kebaikan maka kita pertahankan. Kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik atau keburukan, maka kita memperbaikinya dengan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang tidak baik itu dengan sendirinya tertutup, manakala dominasi kehidupan kita itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, untuk muhasabah ini perlu kita ajukan pertanyaan di dalam diri kita. Sudah sejauh mana ibadah yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan yang berefek terhadap kehidupan kita pada pasca Ramadan. Kemudian kita tanyakan lagi diri kita, apakah niat kita beribadah itu sudah betul-betul semata-mata karena Allah di bulan Ramadan, dan itu dibuktikan ketika keluar dari bulan Ramadan. Kalau niatnya karena Allah, maka kita tidak berhenti terus meningkatkan ibadah kita. Karena sejatinya hamba yang niatnya karena Allah pasti tidak membeda-bedakan ibadahnya di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Karena Tuhan yang disembah, Allah yang disembah, itu sama seperti Tuhan yang disembah di luar daripada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Tuhan kita tetap sama. Maka kenapa kita justru membeda-bedakan cara beribadah kita kepada Allah kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejauh mana semangat atau spirit dari bulan Ramadan itu kita hadirkan dalam kehidupan kita, dan berapa banyak kebaikan dan keburukan yang menjadi bahan evaluasi kita untuk secara introspektif, ya, berintrospeksi diri, agar kemudian kita bisa menaikkan level-level kualitas ibadah yang telah kita laksanakan tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini menjadi penting bagi kita dalam upaya untuk menjadi pijakan, menjadi tonggak atau menjadi stressing point, penekanan agar kita bisa memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita di masa-masa sekarang dan yang akan datang. Diibaratkan dalam pepatah itu adalah hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Demikianlah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian agar kita mampu memperbaiki diri kita dengan melihat apa yang sudah kita kerjakan di masa-masa lalu kita. Masa lalu itu menjadi pijakan bagi kita. Kalau dia berupa kebaikan, maka terus meningkat kebaikannya atau istiqomah dalam kebaikan. Kalau dia berupa keburukan, maka perbaikan diri menjadi kunci utamanya dalam meningkatkan kualitas penghambaan diri yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang
dalam hal ini jangan sampai kemudian kita begitu baiknya beribadah di bulan Ramadan, tapi kemudian keluar dari bulan Ramadan kebaikan itu hilang begitu saja. Atau diibaratkan ada orang menjadi begitu soleh di bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan dia menjadi salah. Ada orang dengan lisan, dengan mulut, dengan bibirnya senantiasa bertasbih, bertahmid, mengucap kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, zikrullah, tapi kemudian keluar dari bulan Ramadan justru dengan lisan yang sama dia mencaci orang lain. Nah, yang demikian itu jangan sampai terjadi, karena itu tanda tidak introspektifnya seseorang terhadap apa yang sudah dia kerjakan di masa-masa yang lalu. Jangan sampai kita sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha, sebagaimana seorang perempuan yang sudah susah payahnya dia memintal benang sehingga benang itu menjadi untayan kain yang begitu kuat, tapi kemudian dia justru mencerai-beraikan setelah kuat itu, dia mencerai-beraikan benang yang dipintalnya dengan susah payah itu. Itulah gambaran orang yang sudah bersusah payah beribadah, tapi kemudian dia gagal mengintrospeksi dirinya, sehingga ibadah yang sudah dia kerjakan di masa depan atau di masa berikutnya justru dia hilangkan nilai pahala atau ibadah atau kesulitan-kesulitan yang dia sudah laksanakan itu dengan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita bermuhasabah, kita juga bermujahadah. Mujahadah maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren yang positif yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Artinya ada hal-hal yang perlu kita lestarikan, semangat Ramadan tentunya dengan berbagai ibadah, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah yang kita kerjakan, dan tentu kita supaya terus bisa mempertahankan tren positif itu adalah dengan membangun karakter diri kita agar kemudian kita berada di lingkungan memang orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kehidupan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam konsepsi mujahadah ini memang yang diperlukan adalah kesungguhan melihat sejauh mana hal-hal yang sudah baik untuk terus berproses dalam diri kita, kebaikan itu untuk meningkatkannya. Kemudian itu semua menjadi motivasi kita agar bisa terus mengupayakan diri sebagaimana layaknya kita masih di dalam bulan Ramadan yang memang penuh kesungguhan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sungguh-sungguh inilah orang yang akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sehingga dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan setelah kita bermuhasabah dan bermujahadah, maka yang terakhir adalah kita bermuraqabah atau bermuraqabah artinya adalah kita harus menghadirkan dalam diri kita itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, dia akan sangat khawatir kalau puasanya itu batal, walaupun dia tidak dilihat orang, dalam keadaan sepi, punya kesempatan untuk bisa minum atau makan, tapi karena dia merasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah, maka dia meninggalkan semua hal-hal yang menjadi ketetapan Allah untuk dihindari tersebut. Demikianlah spirit Ramadan yang baik yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang
yang diperintahkan. Selanjutnya kita juga tidak mau melakukan hal-hal yang terlarang, karena kita yakin bahwa setiap kali kita mau melakukan kejahatan, di dalam diri kita ada pertanyaan, fa aina Allah, maka di manakah Allah itu? Sebagai orang yang beriman, tentu dia akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Inilah yang disebut dalam istilah agama konsepsi ihsan. Ihsan itu maknanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasannya kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka kamu harus punya keyakinan bahwa Allah melihat kamu. Maka dengan senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah ini, kita akan senantiasa berupaya mencari perhatian yang terbaik dari Allah, agar kemudian kita bisa digolongkan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan predikat terbaik, yakni ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa kita laksanakan, kita kerjakan di bulan Syawal ini dengan mengambil spirit dari ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kuantitas dan kualitas ibadah kita di luar dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar kita senantiasa bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang paripurna dan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa dimanapun, kapanpun, dan di bulan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Ekonani Fitriono terkait meningkatkan ibadah pasca Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kan banyak sekali ustadz-ustadz juga yang selalu menjelaskan terkait keutamaan bulan Ramadan, Ustadz. Nah, kalau bulan Syawal ini sebenarnya punya keutamaan apa sih, Ustadz, agar kita itu sebagai umat muslim itu tetap bisa istiqomah juga sama seperti di bulan Ramadan? Ya, sebenarnya Allah itu nyiapin berbagai macam ibadah yang kemudian itu bisa mempertahankan kualitas ibadah kita walaupun tidak di bulan Ramadan. Misalnya di bulan Syawal. Di bulan Syawal nih diawali dengan Idul Fitri, ya, kita tahu bersama. Nah, ini sebenarnya momentum bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita antar sesama setelah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan. Jadi penyempurna ketakwaan itu manakala seorang hamba itu baik kepada Allah, baik kepada sesamanya. Baik kepada Allah saja, sama tetangga nak akur itu tidak takwa. Sama tetangga rajin kasih sesuatu, sedekah, tapi sama Allah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa juga tidak baik. Jadi itu yang pertama. Jadi ada momentum. Kedua, di bulan Syawal ini ada rangkaian ibadah sunnah yang lainnya, seperti berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini kan jadi sarana kita agar kemudian kita bisa terus dekat kepada Allah, dan ganjarannya itu diganjar seolah-olah orang yang berpuasa Ramadan kemudian 6 hari di bulan Syawal kana kasyamid dahr, seperti seolah-olah berpuasa setahun penuh. Nah, belum lagi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa Ayyamul Bid yang ada setiap bulan, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang sebenarnya bisa kita terus laksanakan, sholat malam dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagi orang yang perindu Allah, ya, mahabbatullah, maka dia akan mencari cara dari berbagai macam ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk di antara bulan Syawal ini banyak keutamaannya. Baik, dan satu lagi Ustadz, katanya kalau misalnya setelah bulan Ramadan ibadah kita itu kembali lesu gitu Ustadz, katanya itu adalah ciri-ciri ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak diterima. Apakah benar seperti itu, Ustadz? Iya, saya pernah mendapat informasi itu dari ulama juga. Memang ciri daripada diterimanya ibadah itu adalah, misalnya karena ibadah itu kan berupa kebaikan, maka kebaikan itu akan mengikuti kebaikan yang setelahnya. Sebenarnya ini disebut dalam agama itu konsepsi ihsan sebenarnya. Jadi orang beribadah tuh ada efeknya, ada asarnya, ada bekasnya. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa melatih orang menahan diri dari ucapan perbuatan yang sia-sia. Manakala salat masih maksiat,
yaitu STMJ, itu sholat terus maksiat jalan itu sebenarnya itu menunjukkan efek sholatnya tidak diterima, atau bisa dikatakan sholatnya tidak memiliki nilai apa-apa di dalam dirinya. Nah, termasuk mencirikan orang itu sukses puasanya di bulan Ramadan atau enggak, kita bisa lihat dari pasca Ramadannya, dia jadi apa. Nah, tuh kalau yang tadinya itu orangnya soleh jadi salah, itu jadi apa, tobat jadi kumat. Nah, ini jangan-jangan puasa Ramadannya itu tidak berefek apa-apa, karena Rasulullah itu juga menggambarkan hal-hal yang demikian. Misalnya dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga. Boleh jadi puasanya sah, tapi dapat pahala atau enggak bisa dilihat dari efeknya. Salat juga begitu, kalau terpenuhi syarat rukunnya sah, tapi efeknya atau dapat pahalanya dilihat dari kualitas salatnya setelah dia keluar dari salat. Nah, ini gambaran. Tapi sekali lagi, masalah diterima atau enggak itu hak prerogatifnya Allah. Hanya kita dapat tanda-tanda atau ciri-ciri dari kesuksesan orang yang paripurna atau setelah menyelesaikan ibadahnya. Itu. Ya, baik, mudah-mudahan kita sebagai umat muslim mendapatkan tanda-tanda seperti itu, Ustadz ya, dan selalu istiqomah walaupun bulan Ramadan sudah berlalu. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan melalui RRI Nunukan. Dan pendengar, demikianlah untuk Mimbar Agama Islam hari ini. Selanjutnya kita akan menantikan Warta Nunukan 96,3 MHz RRI Nunukan. Dialah sang Halik yang maha kaya, yang jadi pemilik alam semesta.